Selamat berjumpa semuanya di hari Senin yang sangat berbahagia. Sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berada di ruang khusus dari pelelangan. Sementara itu kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat melihat ke sekeliling sebelum akhirnya kelinci Bing Yun menyipitkan matanya. Kelinci Bing Yun melihat wajah tersenyum yang pada saat ini melambai ke arah mereka. Begitu memperhatikan lebih jauh kelinci Bing Yun seketika menyadari bahwa sosok ini adalah Yong He. Ini adalah sosok yang pada saat sebelumnya bahkan tidak bisa menghasilkan 10,000 pil origin Qi untuk masuk. Namun sekarang tampaknya dirinya benar-benar telah muncul di ruang khusus dari pelelangan. Xiao Yan juga secara alami menyadari hal tersebut dan Xiao Yan tidak menanggapi Yong He. Melihat kedua orang ini yang mengabaikannya, Yong He pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menyerah. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memperhatikan Yong He dan Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan berpikir bahwa kemunculan Yong He tampak sepertinya hanya sebuah kebetulan, tetapi Xiao Yan pada saat ini merasa ada yang aneh. Sebaliknya identitas orang ini jauh dipenuhi dengan keraguan. Setidaknya dengan sosok ini yang berada di ruang khusus maka hal tersebut bisa memperjelas identitasnya. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa dirinya sepertinya benar-benar memiliki identitas lain dan tujuan tertentu. Xiao Yan pun bergumam di dalam hatinya bahwa jika dirinya tidak dikirim oleh Istana Dewa Pemburu, lalu apa tujuan orang tersebut mendekati Xiao Yan? Jika dirinya ingin membunuh Xiao Yan, dirinya juga sesungguhnya dapat melakukannya di dalam kehampaan. Mungkinkah dirinya tidak bertindak karena takut pada kelinci Bing Yun? Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berpikir bahwa tujuannya bukan untuk membunuh Xiao Yan. Sepertinya tujuan orang ini hanyalah untuk mencari tahu sesuatu. Xiao Yan merasa tidak yakin dengan kemunculan orang ini dan Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya. Bersamaan dengan Xiao Yan yang merenung, kelinci Bing Yun pada saat ini terlihat merasa gelisah. Kelinci Bing Yun segera bertanya kepada Xiao Yan kapankah Xiao Yan akan mencari permaisuri. Xiao Yan pun tersadar dan Xiao Yan berkata perlahan bahwa mereka tidak perlu mencari permaisuri. Permaisuri akan segera muncul ketika seharusnya dirinya muncul. Kelinci Bing Yun pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Selanjutnya dirinya hanya mondar-mandir di ruang khusus. Sementara itu Xiao Yan meminum teh dengan santai sambil membeli beberapa barang aneh dari waktu ke waktu. Di antara barang-barang yang Xiao Yan dapatkan ada bahan obat dan beberapa bahan teknologi Styx. Kelinci Bing Yun pada saat ini mengerutkan kening dengan apa saja yang didapatkan oleh Xiao Yan. Jika Xiao Yan seorang alkemis, maka kelinci Bing Yun tidak heran Xiao Yan akan mencari bahan obat. Namun saat ini Xiao Yan membeli beberapa batu logam dan sejenisnya yang merupakan sesuatu yang tidak dipahami oleh kelinci Bing Yun. Mau tidak mau kelinci Bing Yun pun bertanya dengan rasa ingin tahu apakah Xiao Yan masih ingin membuat senjata dan armornya sendiri. Xiao Yan pada saat ini menjawab dengan singkat bahwa itu hanya sedikit hobi dari Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sesungguhnya memiliki daftar yang pada saat sebelumnya diberikan oleh pohon spiritual murbei hitam. Bahan-bahan ini adalah bahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pedang berat milik Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan mengumpulkan barang-barang yang langka di dunia sensi. Dengan begitu maka di masa depan Xiao Yan akan bisa meningkatkan kemampuan dari pedang berat misterius. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sesosok cantik pada akhirnya seketika turun dari atas udara. Semua mata seketika tertuju ke tengah rumah lelang. Sosok tinggi menawan di tengah rumah lelang terlihat sangat anggun dan memancarkan keindahan yang luar biasa. Sosok itu pun segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan melelang 3 harta karun terakhir. Tentu semua orang telah menunggunya sejak lama dan semua orang pada saat ini harus bersiap. Mata semua orang pada saat ini kembali tertuju dan banyak sosok pada saat ini bergumam. Mereka bertanya-tanya siapakah sosok yang terlihat cantik ini.
dirinya belum pernah melihatnya sebelumnya dan dirinya benar-benar sangat cantik. Dibandingkan dengan pelelang sebelumnya, dirinya benar-benar memiliki banyak kelebihan. Mata semua orang pada saat ini merasa benar-benar tertarik dengan kecantikan yang berada di tengah panggung. Keributan benar-benar berlangsung cukup lama, sementara Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya. Xiao Yan lanjut mengangkat alisnya begitu melihat sosok yang baru saja muncul. Mata dari sosok itu pun seketika bertemu dengan tatapan mata Xiao Yan dan sesaat kemudian sosok wanita ini mengedipkan matanya kepada Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba merasa kulit kepalanya mati rasa dan menjadikan Xiao Yan sasaran kritik publik. Banyak mata marah langsung tertuju kepada Xiao Yan, begitu juga dengan Yong He yang memandang Xiao Yan dengan tatapan aneh. Dalam sekejap tampaknya Xiao Yan menjadi salah satu protagonis dari pelelangan ini. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum masam karena sosok yang baru saja muncul ini ternyata adalah permaisuri. Xiao Yan awalnya telah membayangkan bagaimana proses Xiao Yan bertemu dengan permaisuri. Mungkin hal tersebut akan terjadi dengan sangat misterius dan setidaknya tidak mudah terungkap di publik. Namun hal yang tidak disangka oleh Xiao Yan adalah permaisuri benar-benar akan muncul di depan semua orang seperti ini. Permaisuri pada saat ini memang mengenakan baju yang berbeda dan penampilannya akan sangat sulit untuk dideteksi. Terlebih lagi memang tidak banyak orang yang mengetahui identitas dan wajah dari permaisuri. Kebanyakan di antara mereka yang berada di sini hanya tahu mengenai legenda permaisuri. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menundukkan kepalanya. Sementara itu suara permaisuri pada akhirnya kembali terdengar di telinga semua orang. Xiao Yan pun kembali memandang ke arah permaisuri di tengah platform. Xiao Yan juga melihat ke sekitar dan Xiao Yan menyadari bahwa beberapa orang telah menyadari bahwa ini adalah sosok permaisuri. Namun tidak banyak di antara mereka yang menyadari hal tersebut. Mereka hanyalah monster-monster tua dengan kekuatan yang mungkin bisa menyaingi permaisuri. Di sisi lain kelinci Bing Yun juga pada saat ini menyadari bahwa sosok ini ternyata adalah sosok permaisuri. Kelinci Bing Yun hanya bisa menghela nafas karena pada akhirnya dirinya telah menemukan keberadaan dari permaisuri. Namun kelinci Bing Yun pada saat ini memiliki sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Kelinci Bing Yun pun melirik ke arah Xiao Yan dan bertanya, mungkinkah Xiao Yan tahu permaisuri berada di sini? Mungkinkah permaisuri telah memberitahu Xiao Yan sebelumnya bahwa dirinya akan berada di pelelangan? Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa semua ini murni sebuah kebetulan. Kelinci Bing Yun pada saat ini menyipitkan matanya mendengar jawaban Xiao Yan. Semakin santai jawaban Xiao Yan tentu saja semakin mencurigakan bagi kelinci Bing Yun. Sementara itu kembali ke platform lelang yang pada akhirnya permaisuri segera membuka pelelangan. Suara permaisuri keluar perlahan sembari sosoknya pada saat ini menunjuk ke sebuah piring batu giok. Permaisuri mengangkat kain merah dan memperlihatkan adanya 3 helai benang emas tergeletak di atas piring berukirkan naga. Permaisuri pun lanjut menjelaskan bahwa yang pertama adalah barang yang berasal dari keluarga senjata kuno yang tersembunyi. Nama senjata ini adalah Senshi. Ada 3 helai di antara mereka dan setiap helainya bisa memanjang hingga ratusan meter. Benang ini tajam dan kuat dan tidak bisa terlihat di mata telanjang di dalam serangan, sulit untuk dideteksi dan bahkan jika seseorang di tingkat keabadian, maka sosoknya tidak akan mampu melihat benang ini ketika dilakukan untuk penyerangan. 3 helai benang emas ini akan dijual bersama dan harganya dipatok di angka 100 juta pil origin Ki Dewa. Begitu mendengar hal ini suara gemuruh pada saat ini seketika bergemak di pelelangan. Banyak sosok yang pada saat ini melakukan tawar-menawar sementara Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit melihat benang emas ini. Tirai tipis di hadapan Xiao Yan diperbesar dan Xiao Yan bisa melihat dengan jelas melalui tirai tipis. Xiao Yan pada akhirnya bergumam, bukankah ini adalah benang emas yang diberikan kepada Xiao Yan oleh senior Liu Er?
Bersamaan dengan hal tersebut tawaran pada saat ini terus melonjak hingga menembus ke angka 300 juta. Angka masih terus naik membuat Xiao Yan pada saat ini mendecakkan lidah. Xiao Yan pun bergumam bahwa jika senior ke-6 berada di sini, maka dirinya mungkin akan mendapatkan banyak uang dari senjata tersebut. Xiao Yan pun menghela nafas sementara pelelangan pada akhirnya menjadi semakin memanas. Pada akhirnya 3 benang dewa ini dilelang dengan harga 2,5 miliar. Permaisuri pun menjatuhkan palu emas dan sosoknya pada saat ini tersenyum ke arah khalayak ramai. Selanjutnya Permaisuri pada saat ini kembali menoleh ke arah tempat Xiao Yan berada. Permaisuri senyum manis dan pandangan semua orang pada saat ini kembali menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan bergumam bahwa kecantikan membawa bencana memang benar adanya. Sementara itu Permaisuri pada saat ini terlihat tersipu sebelum akhirnya kembali melanjutkan pelelangan. Permaisuri segera berkata bahwa selanjutnya mereka akan melelang harta karun terakhir kedua. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar pada saat ini sesosok barang yang terlihat besar segera muncul dari permukaan. Begitu kainnya dibuka terlihat ada 7 pedang yang tertancap di sebuah batu. Permaisuri pun menjelaskan bahwa benda ini juga luar biasa. Ini merupakan 7 dewa pedang pembunuh dan menurutnya semua orang tentu sudah mendengar mengenai hal ini. Pedang ini berasal dari makam pedang kuno dan masing-masing pedang memiliki roh mereka sendiri. Jika seseorang bisa memahaminya maka mereka benar-benar akan mendapatkan keuntungan. Semua orang pada saat ini menatap ke arah 7 pedang panjang yang tertancap di sebongkah batu hitam. Suara dengung pedang juga pada saat ini bisa didengar oleh semua orang. Hanya energi pedang yang dipancarkannya saja benar-benar membuat lingkungan menjadi tampak sedikit lebih dingin. Permaisuri pun segera menjelaskan bahwa harga awal dari pedang ini adalah 5 miliar pil origin ki. Dewa begitu suara Permaisuri terdengar pada saat ini seolah-olah seluruh rumah lelang mendidih dengan suara perbincangan. Permaisuri pun mengangkat tangan gioknya dan membuat gerakan diam. Dalam sekejap mata rumah lelang dengan puluhan ribu orang benar-benar menjadi sunyi. Permaisuri menyadari bahwa pada saat ini semua orang meragukan mengenai teknik dari pedang ini. Meskipun ada pedangnya tetapi jika tidak ada tekniknya bagaimana mungkin mereka bisa mempelajarinya? Permaisuri pun tersenyum dan berkata agar semua orang jangan khawatir. Pada saat ini ada juga teknik pedang untuk 7 pedang dewa pembunuh ini. Jika seseorang dapat mempelajarinya maka kemampuan membunuhnya benar-benar akan bisa melampaui orang di level yang sama. Begitu selesai berbicara sebuah dokumen kuno pada saat ini segera muncul di tangan Permaisuri. Semua orang pada akhirnya memiliki tatapan panas dan berniat untuk mendapatkan pedang tersebut. Melihat antusias dari semua orang Permaisuri pada akhirnya tersenyum dan kembali mulai berbicara. Permaisuri berkata bahwa 7 pedang dewa pembunuh ini bersama dengan teknik pedangnya. Dirinya akan membukanya di harga awal 10 miliar pil origin ki dewa. Kerumunan pada saat ini seketika hening karena tidak menyangka bahwa harga ini benar-benar cukup mahal. Tetapi meskipun begitu orang yang hadir di sini tentu saja merupakan orang-orang yang berpengaruh. Banyak di antara mereka yang berspesialisasi di dalam hal pengendalian pedang benar-benar memiliki minat. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas melihat harga yang begitu tinggi. Kelinci Bing Yun juga pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan tidak akan menawar untuk membeli pedang ini demi Permaisuri. Xiao Yan segera menoleh dan berkata dengan marah apakah Kelinci Bing Yun ingin Xiao Yan tertusuk oleh ribuan anak panah. Kelinci Bing Yun pada saat ini terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Banyak sosok pada saat ini memang menatap ke arah Xiao Yan seolah-olah mereka ingin menghabisi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini kembali bergumam bahwa ketujuh pedang ini memang dapat dianggap sebuah harta karun. Tetapi nilainya tidak akan mencapai puluhan miliar pil origin ki. Di bawah pesona absolut yang mulia tampaknya meskipun barang yang tidak berharga dilelang,
maka mereka akan bisa menghasilkan nilai yang banyak. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini bergemuruh dan melakukan pelelangan, terlihat ada beberapa sosok yang tiba-tiba berdiri dan mulai berteriak dengan keras. Pemimpin mereka pada saat ini segera berkata bahwa 7 pedang dewa pembunuh adalah peninggalan leluhur mereka di makam pedang dewa gila. Dirinya berharap mereka akan menunjukkan belas kasihan dan memberikan pedang ini kepada klannya. Dengan begitu maka mulai saat ini makam pedang dewa gila akan mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Begitu suara ini terdengar, seluruh rumah lelang seketika terdiam untuk sesaat, tetapi kemudian mulai kembali mendidih seolah-olah semua orang tidak peduli dengan perkataan tersebut. Melihat pelelangan yang pada saat ini berlanjut, pemimpin mereka pun kembali mengeluarkan teriakan keras. Sosoknya berkata bahwa jika ada di antara mereka yang bisa membantu mendapatkan pedang ini untuk klannya, maka mereka akan menawarkan harta berharga lainnya sebagai ganti. Mereka juga memiliki peta rahasia tersembunyi dan mereka bersedia membayar semua sebagai ganti pedang ini. Pelelangan pada saat ini masih terus berlanjut sementara Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangkat alisnya. Mendengar peta sisa rahasia, Xiao Yan pada saat ini tampak tertarik. Xiao Yan sejujurnya tidak tertarik pada senjata dan sejenisnya. Lagi pula Xiao Yan telah memiliki pedang berat misterius dan armornya sendiri. Xiao Yan telah menunggu berita tentang beberapa reruntuhan kuno atau harta rahasia seperti ini. Jika Xiao Yan ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, maka akan lebih baik jika ada harta rahasia yang kuat seperti ini. Dengan peta ini Xiao Yan akan bisa menemukan lokasi untuk Xiao Yan menyerap kekuatan dan meningkatkan kemampuannya. Xiao Yan pun menghela nafas dan Xiao Yan pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan harus terjun ke dalam pelelangan. Sementara itu di sisi lain sekelompok muncul pada saat ini muncul di rumah lelang mengelilingi sosok-sosok dari makam pedang dewa gila. Sosok-sosok ini adalah penjaga yang berniat untuk mengusir mereka keluar dari pelelangan. Melihat hal ini Xiao Yan tiba-tiba menoleh ke belakang menatap ke arah beberapa staf layanan dari rumah lelang. Xiao Yan berkata agar mereka segera pergi dan memanggil orang-orang ini. Salah seorang di mereka segera berkata bahwa dirinya ingin meminta maaf kepada Tuan. Orang-orang ini telah mengganggu ketertiban dan sepertinya akan diizinkan memasuki rumah lelang lagi. Xiao Yan menoleh sebelum akhirnya Xiao Yan pada saat ini sedikit merenung. Selanjutnya Xiao Yan segera berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan hanya bisa mengambil pedang ini. Begitu selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya menekan tombol kristal yang berada di atas meja. Permaisuri pun perlahan menatap ke arah ruang kristal tempat Xiao Yan berada. Pada saat ini pelelangan dari 7 dewa pedang pembunuh ini telah mencapai angka 13,5 miliar. Xiao Yan pun segera melakukan penawaran. Masih ada juga orang lain yang pada saat ini melakukan penawaran dan sosok tersebut terus-menerus bersaing dengan Xiao Yan. Pada akhirnya setelah persaingan singkat Xiao Yan pun berhasil menang di dalam pelelangan. Sementara itu permaisuri pada saat ini segera melanjutkan dengan item lelang terakhir. Permaisuri berteriak bahwa mereka pada saat ini akan segera melelang harta ketiga. Harta ketiga ini lebih penting dan dirinya berharap semua orang pada saat ini melakukan persiapan. Begitu selesai berbicara sosok permaisuri pun seketika perlahan naik ke udara dan seluruh rumah lelang mulai berputar. Sebuah benda besar pada saat ini terus naik dari bawah platform rumah lelang. Gelombang raungan pelan juga pada saat ini terdengar di telinga semua orang. Xiao Yan juga pada saat ini terkejut merasakan aura yang kuat yang terus-menerus meletus dari sana. Para penjaga yang berada di sekitar juga pada saat ini terguncang dan sesaat kemudian, di tengah rumah lelang yang muncul di depan semua orang bukanlah harta karun biasa. Ini merupakan harimau dengan 2 sayap dan tentu saja jika itu adalah binatang buas biasa dan hal tersebut tidak mengherankan.
Namun yang mengejutkan semua orang saat ini termasuk dengan Xiao Yan adalah separuh tubuh dari monster harimau bersayap dua ini terbuat dari logam, kepalanya juga dilapisi dengan logam dan separuh tubuhnya benar-benar terlapisi oleh logam. Sosoknya memancarkan cahaya merah pekat membuat semua orang pada saat ini bersemangat. Permaisuri pun seketika tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa mereka mungkin belum pernah lihat binatang ini. Binatang ini disebut dengan harimau dewa Void yang berasal dari dunia Taiksu yang sangat kuat. Jika digunakan sebagai alat bantu tempur maka dirinya benar-benar akan menampilkan kekuatan ganas yang dirinya miliki. Selama simbol darah dicap di binatang ini maka sosoknya tidak akan memberontak dan benar-benar setia sepanjang hidupnya. Ketika semua orang mendengar tentang dunia Taiksu mata semua orang pada saat ini menyipit, tampaknya mereka telah mengetahui bahwa dunia Taiksu benar-benar memiliki kekuatan absolut. Dengan begitu maka mereka pada saat ini benar-benar sangat tertarik dengan apa yang pada saat ini dilelang. Xiao Yan juga pada saat ini melihat ke arah sosok harimau yang separuh tubuhnya ditutupi logam. Hal yang paling luar biasa lagi adalah bahwa dirinya bukanlah benda mati, masih ada aura kehidupan dari harimau tersebut dan Xiao Yan tercengang. Xiao Yan pun bergumam bahwa dunia Taiksu benar-benar bisa mengubah tubuh dan menggabungkannya dengan logam. Hal ini benar-benar sungguh sulit untuk dipercaya dan kemampuan dari dunia Taiksu tampak memang jauh di depan dunia Senshi. Sementara itu di saat yang bersamaan di dalam kehampaan terlihat ada dua sosok yang pada saat ini melayang. Sosok ini dengan mata dingin mengamati sekitar sebelum akhirnya melakukan perbincangan. Jika diperhatikan keduanya mengenakan armor besi yang tampak serupa dengan klon Taiksu yang dimiliki oleh Xiao Yan. Salah seorang di antara mereka segera berkata apakah 893 yakin telah menerima gelombang Dewa Void 1087. Sosok 893 pun pada saat ini menjawab kepada sosok yang dirinya sebut 927. Tampaknya mereka semua tidak memiliki nama dan mereka menyebut satu sama lain dengan angka. 893 pun bertanya apakah 927 pada saat ini meragukannya. 927 pun segera menjawab bahwa itu tidak benar, namun dirinya belum merasakan adanya fluktuasi dari Dewa Void 1087 semenjak dirinya datang ke sini. Mata dari 893 pun memancarkan aura membunuh yang kuat dan sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu apa yang digunakan oleh orang ini hingga bisa menyembunyikan Void God Armor. Begitu selesai berbicara pada saat ini cahaya merah seketika menyapu kehampaan di sekitar dan bintang-bintang tampak dapat dilihat oleh sosok tersebut. Sosoknya seketika bergumam bahwa ada 4 bintang yang mengelilingi sebuah bintang. Tidak ada jejak dan fluktuasi dari armor God Void 1087, namun meskipun begitu dirinya pada saat ini bisa merasakan adanya harimau Void di tempat tersebut. Mendengar hal ini 927 pun menunjukkan ekspresi terkejut dicampur dengan kebingungan. Sosoknya bertanya bagaimana mungkin bisa ada binatang Dewa Void di tempat ini. 839 perlahan menjelaskan mungkin ada armor God Void lain yang telah terjatuh dan berhasil dikendalikan oleh orang-orang dari Xuan Yin. Jika dilihat dari fluktuasinya level mereka tidaklah tinggi dan tidak ada aksi penyelamatan. Selain itu sepertinya orang yang mengambil 1087 juga benar-benar sangat misterius. Dirinya memiliki beberapa cara dan dirinya sepertinya mengetahui sesuatu tentang Taiksu. Dirinya mungkin tahu bahwa keberadaannya terungkap dan dirinya menyembunyikannya sepenuhnya sehingga mereka tidak bisa mendeteksinya. 927 pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa jika begitu permasalahannya, mereka benar-benar tidak akan bisa mencari lagi keberadaan dari sosok tersebut. 893 pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa selama dirinya masih berada di alam sejati Xuan Yin, jika dirinya berani menggunakan 1087 maka lokasinya akan bisa kembali diketahui.
Mereka tidak perlu khawatir hanya karena mereka tidak bisa menemukan keberadaan 1087. Sebaiknya mereka pergi dulu untuk melihat siapakah yang berani mengendalikan monster harimau Dewa Void. Sementara itu kembali ke pelelangan yang pada saat ini masih berjalan dengan lancar. Rupanya ada banyak bos dan orang kuat yang sangat tertarik dengan binatang buas dari dunia Taiksu ini. Penawaran tinggi juga terus melonjak hingga menyentuh ke angka 25 miliar. Tampaknya dunia Taiksu ini benar-benar tidak asing lagi di telinga semua orang. Xiao Yan juga pada saat ini mengerutkan kening melihat apa yang pada saat ini terjadi. Xiao Yan berpikir bahwa tampaknya semua orang benar-benar telah mengetahui kehadiran dari dunia Taiksu. Mungkin saja dunia Taiksu benar-benar bisa mengendalikan semua orang yang berada di sini dan mereka bisa menggunakan orang-orang tersebut. Xiao Yan menyipitkan sedikit matanya dan meskipun Xiao Yan sangat tertarik dengan sosok harimau ini, namun Xiao Yan menyadari bahwa sesuatu yang berasal dari dunia Taiksu tidak akan bisa didapatkan dengan mudah. Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa harimau Dewa Void ini tidak mungkin muncul ke alam sejati Xuan Yin tanpa alasan. Selain itu pasti ada makhluk lain dari dunia Taiksu di tempat ini. Dibandingkan dengan istana dewa pemburu mereka yang berasal dari dunia Taiksu tampaknya lebih banyak dan merupakan ancaman yang nyata. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya karena jika begitu permasalahannya maka pertempuran benar-benar akan terjadi untuk dunia Sensi. Dengan banyaknya jumlah pasukan yang dikirimkan ke dunia Sensi nampaknya kemenangan benar-benar di luar jangkauan dunia Sensi. Xiao Yan pada saat ini berpikir di dalam benaknya bahwa setidaknya di dunia Sensi masih sangat sulit untuk melihat informasi tentang keberadaan dari dunia Taiksu. Namun di dunia sejati Xuan Yin ini Xiao Yan benar-benar mendapatkan informasi tersebut. Meskipun sosok ini hanyalah binatang buas tetapi ini adalah situasi yang mungkin akan dihadapi oleh dunia Sensi. Jika semua orang dikendalikan oleh dunia Taiksu dan menyerang Sensi secara berkelompok maka kehancuran akan semakin parah. Xiao Yan kembali merenung di dalam hatinya dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar menggertakkan giginya. Selain itu pertempuran ini juga tidak hanya berhadapan dengan invasi dari dunia luar, ada juga ancaman dari dalam dunia Sensi. Xiao Yan lanjut berkata bahwa pasti ada rahasia khusus yang tersembunyi di pedang 7 di Dewa Pembunuh ini. Lu Tong seketika terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Lu Tong menundukkan kepalanya sejenak dan terdiam sesaat seolah-olah dirinya pada saat ini berniat untuk berbohong. Namun Lu Tong tidak berpikir bahwa hal tersebut tidak akan lepas dari pengawasan Xiao Yan sang duta marah.